intens investigasi. Bukan sebuah rahasia lagi. Beberapa waktu belakangan ini, rumah tangga Baim dan Paula tengah diselimuti kabut kelam. Ya, diisukan terjadi masalah dalam biduk rumah tangganya. Hal yang mengejutkan kini datang dari unggahan sosial media Baim yang diduga menyindir seseorang. Pasalnya, ia pun kembali mengunggah video saat kelahiran putranya dengan caption yang seolah-olah ia pun sedang membuka permasalahan yang sedang terjadi dalam biduk rumah tangganya. Lantas, seperti apakah unggahan Baim yang diduga sedang membuka permasalahan adanya orang ketiga dalam biduk rumah tangganya bersama Paula? Benarkah pula postingan tersebut ditujukan Baim untuk menyindir seseorang? Lalu benarkah pula dari kacamata psikolog, seseorang yang biasa membagikan kebersamaan mereka di media sosial dan jika tiba-tiba hilang, dipastikan sedang terjadi permasalahan dalam biduk rumah tangga mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Yang diposting Baim Wong dalam video ia sedang menggendong anak laki-lakinya selepas kelahirannya, di mana Baim menuliskan sebuah caption yang seolah mendoakan seseorang. Namun, terlihat jelas jika Baim sedang menyindir seseorang. Siapa yang belum punya anak? Saya doain biar cepat punya anak. Sabar, tapi jangan malah ganggu istri orang ya. Siapa hayo? Sebentar lagi akan dimulai drama sesungguhnya. Dengan jelas, Baim pun memancing pihak-pihak yang dituliskan olehnya mengganggu istri seseorang. Bahkan, Baim pun menuliskan dalam caption tersebut terkait drama yang sebentar lagi akan dimulai. Lantas benarkah hal tersebut seolah menjadi jawaban Baim atas permasalahan biduk rumah tangganya dengan Paula Verhoeven? Ya, unggahan yang seolah sengaja dimunculkan Baim tersebut langsung ditanggapi serius oleh beberapa pengikutnya di media sosial. Beberapa di antaranya pun mempertanyakan, adakah seseorang yang mengganggu sang istri? Bahkan, hal yang tidak kalah menghebohkan adalah aksi Baim baru-baru ini yang mengunggah kebersamanya dengan pengacara Hotma Sitompul. Hal ini pun seolah menjadi awal dari warganet yang menduga ada yang sedang tidak beres dalam rumah tangga yang baru dijalani keduanya selama kurang lebih 6 tahun tersebut. Santer diberitakan terjadi permasalahan dalam biduk rumah tangga mereka saat warganet melihat Baim dan Paula jarang mengunggah kebersamaan mereka. Di mana dari postingan, Baim pun justru terlihat sering mengunggah berbagai pekerjaan yang dilakukannya atau terkait sang buah hati. Sedangkan Paula asyik dengan penampilan barunya menggunakan hijab. Lalu benarkah dari kacamata psikolog, seseorang yang biasa membagikan kebersamaan mereka di media sosial dan jika tiba-tiba saja hilang, dipastikan sedang terjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka? Ya, karena gini, kalau menurut saya pada saat kita memiliki hubungan yang baik ya dengan seseorang, merasa nyaman, tidak ada konflik, hubungannya diliputi oleh rasa cinta kasih sayang gitu ya. Yang terjadi adalah pasti keinginan untuk selalu bersama. Itu adalah satu hal yang natural, alami sekali gitu ya. Ingin selalu bersama, ingin selalu diperhatikan, didampingi, disupport gitu. Bentuk kehadiran ini kan adalah satu bentuk support, bentuk nyata gitu. Tapi lalu jika memang tidak hadir 1-2 kali di momen-momen penting, kembali lagi kalau memang ternyata tidak ada konflik, pasti
mereka masih bisa muncul, terlihat bersama. Kalau memang mereka terbiasa untuk menampilkan kebersamaan ini di segala lini acara gitu. Tapi kalau memang di keseluruhan acara tidak tampak lagi kebersamaan, ya bisa dipastikan memang sedang ada permasalahan atau konflik yang membuat mereka saling menghindar satu sama lain. Seperti yang tadi saya ungkapkan, bentuk kehadiran pasangan dalam acara-acara penting gitu ya, itu adalah satu bentuk support, satu bentuk nyata akan rasa cinta kasih sayang di antara mereka gitu ya. Kalau lalu tidak hadir, bisa jadi memang ada masalah-masalah atau ketidaknyamanan yang membuat mereka enggan untuk hadir bersama gitu ya. Karena biar bagaimanapun mereka menghindari jangan sampai kehadiran mereka ini lalu memperuncing atau memprovokasi emosi buruk yang mungkin sedang mereka alami satu sama lain. Sementara itu, di tengah ketidakjelasan perkara yang terjadi dalam biduk rumah tangganya, Paula pun justru terlihat asyik dengan penampilan barunya yang kini cantik mengenakan hijab. Meski begitu, Baim pun juga mendukung keinginan yang dilakukan oleh sang istri tersebut. Dan seperti inilah alasan Paula terkait penampilan barunya yang menutupi aura tersebut. Sebenarnya alasannya itu takut mati sih. Sesimpel itu. Nggak tahu ya, saya kalau misalnya itu beberapa saya nggak pernah memiliki. Jadi buat saya terlalu berat kata-kata itu. Lebih baik mencoba lebih baik lagi. Kalau misalnya mukanya itu kayak dia, tapi nggak saya coba. Saya nggak pernah nyuruh dia. Dia sih. Apa? Lebih cantik, alhamdulillah. Sempat berdiskusi dulu nggak sih dengan pilihan tersebut? Apa? Kita Baim sempat minta diskusi. Oh enggak, dia langsung bilang aja waktu itu mau pakai hijab, katanya boleh kan, misalkan bagus boleh, niat yang bagus, habis itu juga berhati bagus. Saya dari dulu kan maksa cuma Ustaz harus bilangin, tapi kalau saya lebih ke arah orang, saya nggak pernah memaksa. Sholat pun sama, tapi kalau masih kecil baru kita paksa. Tapi kalau udah gede kita mencontohkan bagaimana Islam, harus sholat, harus puasa, harus ini. Akhirnya dia ikut sendiri. Sementara itu, terkait prahara dalam biduk rumah tangganya ketika dijumpai awak media, Baim pun memberikan bantahannya terkait rumor tersebut. Namun, bantahan tersebut seolah tidak dianggap sebagai hal yang masih mengambang. Pasalnya, Baim pun hanya memberikan jawaban mengambang seperti berikut ini. Pola di rumah. Nanyain lah. Kabarin. Di balik perkara yang diduga tengah menimpa keluarga Baim Wong dan Paula, sebelumnya kabar dugaan keretakan rumah tangga mereka juga sempat diterawang oleh Roy Kiyoshi. Lalu, seperti apakah penerawangan Roy Kiyoshi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Isu miring yang berkembang liar dan begitu santer terdengar terkait rumah tangga Baim Wong dan Paula memang seolah menimbulkan tanda tanya publik. Dan untuk mencari informasi lebih terkait hal ini, tim Intens Investigasi pun menghubungi Roy Kiyoshi yang menerawang lewat mata batinnya seperti apa kondisi rumah tangga Baim dan Paula saat ini. Lantas benarkah dari hasil penerawangannya, Roy Kiyoshi pun mengungkap bahwa dirinya melihat jika rumah tangga Baim dan Paula justru baik-baik saja. Jadi mereka sebenarnya kalau aku bilang
rumah tangganya walaupun gak ada masalah apapun tetap harus dijaga dengan baik. Aku merasa hubungan mereka akan berjalan dengan baik sih menurut penerawanganku, walaupun ada kecil-kecilan yang permasalahan, tapi menurut aku ini masih bisa diselamatkan. Jadi mereka ini harus saling menjaga cintanya satu sama lain, sebenarnya itu sih. Jadi menurut saya sebenarnya saya masih belum ngelihat dalam penerawangan batin saya mereka bercerai apa enggak. Tapi menurut saya hubungan mereka sebenarnya bisa baik-baik aja. Hubungan mereka sebenarnya masih bisa diselamatkan walaupun mereka ada masalah kecil. Tapi saya nggak berani ungkap itu apa. Tapi menurut saya secara penerawangan saya sebagai Roy Kiyoshi, saya merasa mudah-mudahan insya Allah masih ada jalan. Sementara itu, menjawab perihal Baim yang belakangan ini jarang membagikan kebersamaannya dengan Paula. Menurut Roy Kiyoshi, hal tersebut merupakan hal biasa. Dan Roy pun meminta netizen jangan menghakimi mereka berdua hanya gara-gara mereka tidak pernah lagi memposting kebersamaan lewat unggahan potret maupun video di media sosial mereka. Benarkah menurut Roy, isu miring yang berkembang di tengah masyarakat itu adalah hasil dari keusilan netizen saja? Menurut saya sebenarnya kalau orang jarang ngepost atau orang nggak post-post berdua kayak gitu belum tentu ada masalahnya. Jadi menurut saya itu belum bisa menjadi judge mereka ada masalah gitu. Karena mereka emang nggak post aja kali ya. Tapi kan sekarang orang-orang netizen itu kan semua pada usil. Nggak post bareng dibilang ada masalah. Kalau nge-post bareng juga ada masalah juga. Paling nggak juga banyak orang-orang netizen usil gitu. Tapi orang nggak nge-post bareng yang foto bersama tuh belum tentu ada masalah. Menurut aku sih gitu. Memang tidak ada yang tahu perkara rumah tangga seseorang. Bahkan selebritis sekelas Baim Wong dan Paula yang biasanya selalu romantis dalam setiap kesempatan kini justru dikabarkan tengah merenggang. Lantas, seperti apakah ahli pembaca wajah ketika melihat raut yang ditampilkan Baim dalam kesehariannya belakangan ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Sedikit bercerita tentang kilas balik kisah cinta Baim dan Paula. Kabarnya, tak butuh waktu lama bagi Baim untuk menunjukkan keseriusannya dengan Paula. Dan tepatnya setelah 8 bulan berpacaran, mereka pun mantap untuk membina sebuah rumah tangga dan sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Lantas, seperti apakah ahli pembaca karakter wajah ketika melihat gurat-gurat di wajah mereka? Benarkah ahli pembaca wajah melihat dari segi sifat Paula memiliki sifat yang lebih dominan sehingga mengatur segala hal termasuk soal urusan rumah tangga? Sebetulnya orangnya cukup cocok ya mereka berdua ya. Determinasinya tinggi, pengen kerja, dan juga energinya juga sama-sama tinggi. Sering juga mereka juga ya mau maju bareng lah dalam arti kata bakal bisa berjuang bareng gitu. Dan juga mereka cukup mandiri dua-duanya. Nah, itu juga kalau kita lihat dari hidungnya juga ya ada kepo-kepohnya lah berdua, dan mereka juga detail dan fokusnya ke pekerjaan dan ke uang, ke karir juga 100% begitu. Nah, kalau dari benturan sih mungkin karena dua-duanya cukup detail ya, dalam arti kata mereka dua-duanya batu ya keras, jadi dua-duanya batu, dua-duanya determinasinya tinggi. Kalau Paula saya lihat memang sedikit juga lebih pengen mengontrol, dalam arti kata lebih mengontrol lah
dalam sisi keuangan atau dalam sisi hidup. Sedangkan kalau Baim mungkin lebih cuek ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.